Sama-sama memiliki bukaan yang cukup lebar mencapai angka f1,8, yang satu dengan APS-C sensor dan satu dengan one-in sensor. Mungkinkah dengan ukuran sensor yang jauh lebih besar akan menang dalam segala hal, baik hasil maupun kualitas? Yuk kita cek. Hey, Jeffrey Nanang from GN Review, selamat datang semuanya. And this are the Sony Cell-5T and the versus Sony QX100. Secara kasat mata dan di dalam kertas, memang Cell-5T jauh lebih oke dan mantap dari QX100. Mungkin iya, bisa mungkin tidak. Kedua kamera memiliki persamaan terutama dari segi bentuk yang menyerupai silinder dan bukaan cukup lebar menyentuh angka f1,8. Yang mencolok perbedaan utama adalah Cell-5T dengan APS-C sensor dan Sony QX100 dengan one-in sensor. Jadi mungkinkah Cell-5T jauh lebih baik dari QX100? Bagaimana kualitas fotonya, autofocus, dan even low lag-nya? Sony QX100 full bodinya terbuat dari plastik tapi cukup solid. Karena ini lens style kamera menggunakan sensor 1-inch, jadi yang absen hanya LCD dan bisa langsung digunakan dengan smartphone. Bagian atas terdapat on-off dan logo NFC, Sony logo disertai lubang stereo mikrofon. Bagian samping bodi terdapat shutter zoom mencapai 3,6 kali optical zoom, shutter kamera untuk merekam ataupun memotret, flap cover yang berisikan micro SD dan lubang charger. Bagian belakang terdapat cover baterai dan pengait yang dibuka akan langsung terlihat baterai dengan kapasitas 630 mAh. Tidak lupa juga ada lubang strap yang dapat dipasangkan dengan tripod dan kontrol ring yang cukup merepotkan karena berukuran cukup kecil. Sony Cell-5T berbeda dengan QX100, di mana seluruh bodi Cell-5T terbuat dari aluminium atau besi tipis, yang digenggam terasa cukup solid dan feel metal berasa banget. Kontrol ring yang berukuran cukup lebar jadi lebih mudah dioperasikan. Berbeda dengan QX100, di mana lensa Cell-5T masuk kategori IMO. Jadi dia hanya lensa dan membutuhkan bodi kamera yang bersifat interchangeable lens atau berukuran APS-C. Untuk QX100, bagian lensanya berwarna biru kebiruan dengan jarak fokus minimum from lens 0,55 mm. Dibalut dengan lensa ternama dari besutan Zeiss yang sekarang lagi booming dipakai flagship smartphone zaman sekarang. Dengan tipe Vario sonar multi coating T yang berfungsi mengurangi refleksi cahaya. Untuk Sony Cell-5T, lensanya berwarna hijau kehijauan seperti hijau lumut dengan 8 atau 9 elemen lensa dengan jarak fokus minimum 0,39 mm. Kemungkinan besar untuk lensanya sendiri dari Sony Lens. Tidak lupa juga disertakan lens hood yang berfungsi mengurangi refleksi cahaya. Mungkinkah kedua lensa ini jika di-compare akan menghasilkan kualitas foto yang seimbang, baik Cell-5T maupun QX100? Meskipun secara spesifikasi Cell-5T jauh lebih besar secara sensor, dia sudah menggunakan APS-C berbanding dengan QX100 yang menggunakan sensor 1-inch. Untuk hasil foto dan video night mode tanpa editing apapun dengan mode auto dari kedua lensa ini cukup oke dan masih worth it banget ya di tahun 2021. Memang Cell-5T lebih tajam bokehnya, sedep dan mantep, tapi QX100 sudah cukup oke kok. Yang perlu diperhatikan dari kedua ini lensa, hasil bokehnya rapi. Tidak seperti di smartphone yang terkesan bokehnya tidak rapi, tidak smooth, tidak rata, dan hasilnya pun mengandalkan peran dari software. Untuk night picture, saya akui Cell-5T cukup terang dan natural.
Tapi untuk ketajaman warna, GX100 lebih unggul ya. Apa mungkin ini karena lensanya yang dibalut dengan Zeiss? Jadi, untuk hasil foto di night mode dari kedua ini lensa masih sangat bisa diandalkan. Untuk daylight, baik Cell50 atau GX100, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hasilnya bagus dan HDR foto bekerja dengan baik. Dan ini aku tes menggunakan Sony lens Cell50. Untuk event low light-nya cukup ya, natural ya, jauh lebih terang dari GX100. Kestabilannya cukup oke. Sekarang kita tes agak kegelapan. Lumayan ya, tapi kayak lebih enak di GX100 kayaknya. Ini kayak ada noise nya gitu. Kestabilan OSS nya juga cukup ya. Ini sambil jalan. Bisa kalian lihat sendiri. Terima kasih. Oke, ini tes dari Sony GX100 untuk mengetahui hasil dari event low light-nya gimana. Sekarang kita coba ke kegelapan. Oke. Dengan cahaya yang cukup, bisa dilihat sendiri untuk kualitas event low light-nya cukup oke ya. Oke. OSS-nya juga stabil sambil jalan. Dengan sensor 1 inci lumayan hasilnya. Ini pakai Android ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita tes autofocus face detection dari kedua ini lensa. Untuk harganya sendiri, Cell50 dibanderol dengan harga 3,2 sampai 3,5 jutaan. Untuk GX100 dibanderol dengan 2 sampai 3 jutaan. Sekian video dari aku. Jika ada tambahan mengenai ini lensa, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sudah saatnya pamit undur diri. I'm Jeffrey Nanang from GN Review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.